Hehehe, welcome back to Saham Upside. Oke guys, tanggal 5 Januari 2026. Hari ini IHSG naik 1,27%. Mantap banget ya hari ini. Gimana trading kalian, cuan ya atau justru cut loss di market yang bullish? Cut loss, waduh, bangetan. Ya, tapi tidak bermaksud mengejek ya. Jadi mungkin teman-teman harus lebih ditingkatkan gitu ya, tingkatkan dari sisi analisanya gitu, bisa jadi ada yang kurang tepat atau lebih ditingkatkan kesabaran ya, mungkin tidak hari ini naik atau mungkin besok naiknya ya kan, bisa jadi seperti itu karena sektor itu akan bergantian kan, smart money akan memainkan saham ya, itu bergantian teman-teman, seperti itu ya. Jadi ya liburannya tuh nggak usah ya teman-teman ya, jangan males-malesan lagi untuk melakukan analisa. Dan ya, kita harus apa ya, merefresh kembali ya aktivitas kita biar kita tuh nggak lupa. Oh ya, saham ini harus ada yang dianalisa nih tiap malam. Nah, maka dari itu ya, saham Upside memberikan beberapa saham pilihan yang mungkin bisa jadi apa ya, pertimbangan untuk teman-teman untuk meningkatkan conviction teman-teman gitu ya, dalam membeli saham atau menjual saham. Silakan bebas. Yang jelas apa? Yang jelas saham upside tidak apa ya? Tidak memberikan anjuran ke teman-teman ya. Tidak memberikan anjuran untuk menjual ataupun membeli suatu saham. Ya, tidak sama sekali. Tidak mengajak ya. Tidak mengajak teman-teman. Jadi ini hanya bersifat point of view yang mungkin teman-teman bisa terima, bisa juga tidak. Nggak masalah. Namanya juga edukasi ya kan, mau diterima mau tidak ya tidak masalah gitu ya, selama teman-teman bisa menikmatinya ya silakan dinikmati teman-teman. Oke. Oke, jadi hari ini IHSG all time high ya teman-teman ya, dan hampir mendekati level 9.000. Ini kemungkinan kurang berapa persen lagi sih ke level 9.000-nya, coba kita cek dulu deh gitu ya. Level 9.000-nya kurang ya 1%-an lagi teman-teman. Harusnya sekali apa? Sekali bullish lagi bisa lah nih. Ayolah bisa lah ya. Market maker, smart money ya atau bandar silakan. Kalau mau naikin 2% nggak apa-apa, bersyukur banget nih para retail. Lalu apa yang terjadi sih sebenarnya dengan IHSG kita hari ini? Nah, hari ini ya sebagaimana teman-teman tahu bahwa hari ini tuh naik ya 1% lebih, dan dia berhasil all time high nih ya. Ditutup dengan close sama dengan high. Wah, ini mantep banget. Nggak ada ekor candle-nya teman-teman. Ya, nggak ada ekor candle-nya, itu udah bagus banget. Yang artinya memang marketnya bullish gitu ya. Marketnya nggak banyak seller gitu, nggak banyak tekanan jual. Dan ini berimbas kepada kenaikan IHSG hari ini. Dan ya, hari ini pun candle-nya berhasil breakout ya dari area resisten ya, yang sebelumnya sudah pernah kita bahas nih ya. Di tanggal 2 Januari kemarin sudah pernah kita bahas bahwa ini ada area resisten yang kuat loh gitu. Sehingga kalau dia bisa breakout ini cukup bagus. Dan ya, jangan lupa ketika ada kenaikan suatu pergerakan gitu ya. Ini kan naik ya. Pasti ada pergerakan koreksi atau pergerakan turunannya. Nah, nanti bisa jadi dia melakukan retest teman-teman ke area sini gitu. Bisa jadi dia akan melakukan retest ke area sini, ke area resisten sebelumnya. Dan ya, kalau dia berhasil bertahan, dia akan melanjutkan kenaikannya. Kalau tidak berhasil, nampaknya ini berbahaya teman-teman, karena dia akan ya mencari area golden zone Fibonacci-nya. Di mana? Di sini nih. Ya, di area yang berwarna kuning. Bagi teman-teman yang belum tahu apa itu golden zone Fibonacci, ya nanti saya coba buatkan videonya ya, gitu ya, biar teman-teman juga bisa belajar. Oke? Jadi nanti sini ini bahaya karena kalau kita ukur gitu ya dari titik yang sekarang, kalau nyampe ke bawah golden zone Fibonacci itu turun sekitar 2,5% teman-teman. Dan which is ini kan marketnya crash jatuhnya kan gitu. Nah, kalau market crash ya kita-kita juga yang kena dampaknya. Ya kita doakan jangan lah ya teman-teman ya. Kita doakan marketnya tetap bullish, tetap naik gitu ya. Jangan sampai marketnya crash, karena kalau sampai bawah sini wah ya kita repot teman-teman sebagai retail. Ya, jadi seperti itu. Dan ya sebenarnya ini juga masih dalam kondisi yang super uptrend.
Kalau kita tarik garis trend line nih ya, trend line dan kita deketin sini, ini kan masih super uptrend gitu ya. Dan ya tetap waspada aja teman-teman. Selalu lihat pergerakan IHSG. Untuk apa? Biar kita juga merasa aman dalam trading gitu ya, maupun swing gitu. Dan kita juga jangan sampai terkecoh dengan situasi market. Oke, gitu ya untuk overview dari IHSG hari ini. Dan kita lanjut ke saham yang pertama yang sudah banyak request, yaitu CBRE. Ada apa di CBRE, teman-teman? Ya, hari ini CBRE, ya dia ditutup BP, nggak ada kenaikan juga, nggak ada penurunan. Ya sebenarnya tadi ada kenaikan dikit dan penurunan juga lumayan banyak gitu ya. Tapi berhasil dibawa naik kembali sehingga membentuk candle doji ya. Candle doji ini ya sebenarnya juga hari-hari sebelumnya kan ketika ada candle doji ya sebelum ini kan candle doji ya memang ada kenaikan tapi jangan sampai teman-teman terkecoh juga. Kenaikannya harus diukur juga sampai mana nih kenaikannya. Nanti teman-teman berpikir wah ketika sudah naik langsung average down ya jangan gitu juga. Jangan lupa teman-teman ya secara teknikal ini saya bicara secara teknikal ya tidak yang lainnya. Secara teknikal di sini teman-teman, ini ada area ya kosong gap ya. Gap yang harus diisi. Terus di bawah sini juga ada area gap ya yang harus diisi. Nih, ada area gap yang harus diisi. Kenapa harus diisi? Karena logikanya seperti ini, teman-teman. Ketika harga ini dia tutup market, besokannya kan biasa di bawah lompat. Harusnya, misalkan ya, ini contoh aja. Misalkan dari 700, dia karena besoknya dibuka gap up, dia naik jadi 730. Lalu pertanyaannya adalah 705, 10, ya kan, 15, 25 atau yang terlewatin itu gimana? Nah, itu dibutuhkan ya. Biasanya market maker ya akan membawa sahamnya, pergerakan sahamnya itu ke area gapnya terlebih dahulu. Baik gap up ataupun gap down. Dan ini sebenarnya sudah terjadi nih teman-teman ya. Ini sudah terjadi di sini. Nah, ini kan tuh ditutup kan? Ya, ditutup. Nah, ini juga terjadi tuh, ditutup lagi. Nah, ketika sudah ditutup, dia langsung naik lagi, ya kan? Nah, seperti itu fungsinya teman-teman gap ya. Jadi ketika ada gap, kita harus perhatikan nih. Ya, jangan sampai kita terkecoh, wah ini saatnya average down. Belum tentu. Ya, jangan sampai teman-teman berpikir ketika sudah, oh ini ada bentuk-bentuk sinyal-sinyal reversal nih, ini akan naik nih, ye gitu ya. Tahu-tahu di sini average down teman-teman, ya tambah muatan di sini gitu. Ternyata dibawa turun lagi menuju gap yang ada di sini. Nah ini yang berbahaya, teman-teman, ya. Jadi harus benar-benar di cross check ya, benar-benar dipertimbangkan dengan baik, apakah layak di average atau tidak sama sekali, ya. Lebih baik kita kehilangan sedikit modal kita ya daripada kita kehilangan kesempatan ya untuk mendapatkan saham-saham yang jauh lebih baik. Oke, gitu ya untuk CBRE dari sisi analisa teknikalnya kita coba cek deh dari sisi analisa transaksinya. Di 5 Januari ya ternyata YP masih nongkrong di atas ya top one buyer. Dan kalau kita lihat ya ini berimbang ya karena di sisi seller juga ada PDXC, XL, CP, di sisi kiri juga ada NI ya kan YB, terus ada EP, MNC ya. Nah ini juga menurut saya masih kurang menarik ya kalau komposisinya seperti ini. Jadi untuk CBRS silahkan dipertimbangkan teman-teman ya tadi ya dengan apa analisa tadi apakah masih layak dipertahankan atau tidak silakan ya. Disclaimer on teman-teman, saya tidak mengajak teman-teman menjual ataupun membeli suatu saham di video ini. Tidak sama sekali. Makanya saya hanya memberikan point of view yang mungkin teman-teman bisa pertimbangkan dengan matang. Oke, gitu ya. Kita lanjut ke saham yang selanjutnya yaitu ada saham Adro. Ya, di saham Adro ya sebelumnya sudah saya sampaikan bahwa ini kan di sini banyak retail yang beli nih teman-teman. Ternyata besoknya benar ya dibawa turun gap down jauh banget gitu ya. Ini turun berapa persen nih gap down ini? Gap downnya aja turun 3%-an ya. 3%-an teman-teman ya. Ini bukan 3% bahkan ini kan dari atas ya sebenarnya. Gap down-nya itu turun sekitar 5% luar biasa Adro ini benar-benar ya.
Jadi ya kalau kita review sedikit ya, untuk saham Android ini kan ada area resist dan kebetulan di sini ada area gap ya. Ini yang harus ditutup gitu ya gapnya. Dan ya di sini ini area resist yang kuatnya sebenarnya gitu. Ini membentuk suatu pola sebenarnya teman-teman, tapi polanya juga masih belum terbentuk secara valid ya. Karena kemarin juga ada bantingan kan, turun sampai atau gap down sampai 5% gitu. Dan hari ini ya memang ada kenaikan karena sebelumnya hari sebelumnya ada bullish harami kan. Gitu. Bagi teman-teman yang belum mengerti apa itu bullish harami, nanti saya buatkan deh videonya mengenai candle-candle. Oke? Jadi itu di Adro ya, secara teknikal kalau kita lihat tanggal 6 Januari, analisa transaksinya seperti apa? Coba kita cek terlebih dahulu ya. Oke, Adro kalau dari sisi analisa transaksinya nampaknya sih foreign ya. Foreign yang masuk di Adro hari ini. Itu nampaknya loh. Nah, ya. Benar kan? Ada ZP, CC, TP, BK, ya ada BK kan. Walaupun AK-nya jualan. Tapi ZP ini kan dapat barangnya dari AK dan YP kan. Gitu, bukan full dari AK. Jadi dari AK cuma 47.000 ditambahkan 13.000 dari YP. Anggaplah seperti itu gitu ya. Terus CC juga dapat barangnya dari YP dan AI. Ya, di sini juga ada XC, ada XLNI. Besok nampaknya sih ke utara ya teman-teman tanggal 6 Januari. Ke utara tuh maksudnya apa? Ke utara tuh maksudnya ada kenaikan gitu loh. Kalau ke selatan ada penurunan gitu ya. Oke gitu teman-teman untuk Andro kita lanjut ke saham yang berikutnya yaitu Antam ya. Nah, untuk saham Antam ya ini kemarin sudah kita bahas sama-sama ada area resist di atas ini ya. Ini yang ditandain warna marun. Dan hari ini dia ditutup menguat 5%. Itu dikarenakan katalisnya banyak ya teman-teman ya. Jadi salah satunya yang paling kuat adalah dari Venezuela ya. Presidennya ditangkap dan ya ini memicu harga emas dunianya naik gitu kan. Nah, ketika harga emas dunianya naik, tentunya saham-saham yang berhubungan dengan emas ikutan naik dong karena itu katalis kan gitu. Jadi seperti itu polanya teman-teman ya. Jadi untuk saham ini mungkin katalisnya dari situ atau sentimennya dari situ. Padahal sebelumnya ini kan ada candle bearish engulfing ya. Dan atau iya bener candle bearish engulfing dan dia harusnya melanjutkan penurunannya tapi kemarin tuh ada candle bullish harami dan hari ini gap up gitu ya. Dan mudah-mudahan besok juga bisa gap up. Tapi kita lihat dulu dari sisi analisa transaksinya seperti apa. Nah, untuk saham Antam sendiri analisa transaksinya kita cek ya, bentar ya. Kalau dilihat sih nampaknya foreign ya. Nah, ini foreign ya. AKBK tuh, AK sendiri aja 270.000. Udah ini udah akumulasi sih. Ya 270.000 itu 80 tambah 70 aja 150 kan. Tambah 60-an itu 100 apa 200 ribuan doang kan gitu. Jadi ini AK fix akumulasi dan nampaknya besok masih akan ke utara teman-teman ya. Gitu untuk Antam tanggal 6 Januari ya 2026. Oke, kita lanjutkan ke saham yang selanjutnya yaitu HRTA. Ya, saham HRTA. Nah, ada apa di saham HRTA? Hari ini saham HRTA ada tekanan jual ya. Meskipun dia ada kenaikan, dia gap up ya. Dia gap up sekitar berapa persen nih? Kita coba lihat ya. Dia gap up-nya berapa persen? Dia gap up-nya 4% teman-teman ya. Dia gap up-nya 4%. Walaupun kemarin ya dia juga gap down ya, dibalas gap up hari ini karena hari ini harga emas dunianya naik gitu ya. Dan ya ada tekanan jual nampaknya banyak yang take profit teman-teman ya. Ini kan setelah breakout terus dia naik 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 gap down. Kenapa? Karena harga emasnya turun. Sekarang naik tapi banyak yang jual meskipun harga emasnya naik gitu ya, harga emas dunia ya. Tapi kita coba lihat dari sisi analisa transaksinya. Siapa yang jualan sebenarnya? Ya, siapa yang jualan di saham harta ya, HRTA. Dan ternyata AKZPBK ini pada jualan yang masuk ya, XC,
ya PD, ya XA gitu ya, yang masuk mesti retail juga, kebanyakan juga gitu. Jadi ini nampaknya masih ada tekanan jual esok hari ya. Dan HRTA ini karena di sisi sellernya pun kalau kita lihat ini kebanyakan foreign ya. AK, ZP, BK ya kan. Ini kebanyakan foreign ya udah. Itu meskipun ada XL di sini nyelip tapi kan dia jualannya dikit doang 1,5 miliar. Gitu ya teman-teman ya. Untuk HRTA kita lanjutkan aja ke saham yang berikutnya yaitu ada HRTA tentu tidak lepas dengan Archie ya. Saham Archie juga sebenarnya tadi ada naik yang cukup lumayan ya. Tapi dia juga ada tekanan jual ya. Mungkin bisa jadi sama kayak HRTA yaitu AK ya bisa jadi foreign juga gitu ya. Kita cek dulu ya dari sisi supportnya. Nah, ini kan resisten become support dia udah 3 kali. Kemarin sudah dibahas ya 2 Januari ya. Dia ada sentuhan 3 kali. Kalau keempat kali biasanya sih akan jebol ya ke bawah ya. Semoga tidak, semoga kuat katalisnya. Dan kalau kita cek dari analisa transaksinya sendiri untuk saham Archie seperti apa? Kita tunggu, kita cek dulu dari sisi broker summary-nya. Ya benar ya, YPPD, terus ada XL masuk. Nah, besok nampaknya sih Archie mesti akan ke selatan teman-teman ya. Di sini tuh yang jualan AK, MG, BK, ya kan, LG. Nah, ini pada jualan, teman-teman, ya. Oke, seperti itu ya. Apalagi YP yang paling banyak, 130.000 dengan 22 miliarnya, ya. 130.000 tuh sama aja kayak, ya, top 3 seller lah ya. Enggak ya, dua seller lah ya. Si CPAI gitu. Wah, udah ya, besok nampaknya sih masih akan ke selatan, Archie. Dan kita lanjutkan ya ke saham yang berikutnya ada BRMS ya. Saham BRMS. Nah, ini ya juga gap up. Saham peremasan tuh pada gap up teman-teman hari ini, oke? Dan ini tekanan jualnya juga ada ya. Walaupun sempat naik tinggi juga dia ada tekanan jual. Kita cek analisa transaksinya ya untuk BRMS. Apakah dia bisa melanjutkan kenaikannya atau justru dia melanjutkan tren penurunan ya. Nah, BRMS ini berbeda dengan tadi HRTA dan Archie. Justru dia di top one bayarnya ada ZP. ZP ini nampung 700.000. Yang mana 700.000 itu top 5 ya. 200 tambah 200 kan 400, 400 tambah 140. Oh, berarti ini 600. Top 3 lah ya, top 3 seller. Dia nampung sendirian ZP gitu ya, keren sih. Gitu. Terus di sini juga Excel-nya di sisi seller ya, ada XL, terus ada SQNI, ya ada XC ya. Besok sih harusnya sih masih ke utara sih teman-teman ya untuk BRMS. Tapi kalau kita lihat ya BRMS di sini kan juga ada area resist ya. Ya mudah-mudahan bisa jebol ya teman-teman. Langsung jebol lah. Jangan naik turun dulu langsung jebol aja. Karena kenapa bisa yakin? Ini loh teman-teman. Dia udah jebol minor support apa minor resistnya yang membuat ya semakin meningkatkan inilah conviction kita bahwa oh ya ini minornya udah dijebol nih tinggal jebol yang mayornya. Seperti itu ya teman-teman ya untuk BRMS tanggal 6 Januari 2026. Oke. Kita lanjut ke saham yang berikutnya yaitu saham Inet ya. Track issue. Ya hari ini dia ditutup arah ya udahlah ya jelas ya faktornya apa ya. Jadi dia berhasil all time high ya. Ini hari ini all time high lagi. Nah, mantap ya. All time high lagi. Jadi tinggal diukur aja, teman-teman diatur aja mau cuannya seberapa untuk Inet. Nah, jadi Inet itu hari ini dia ex-date ya. Tanggal 5 Januari 2026 ini ex-date-nya, cum date-nya kemarin tanggal 2 Januari. Karena ya right issue-nya 3/4. Disesuaikan aja ya teman-teman ya. Jadi Inet ini karena right issue ya disesuaikan aja sih harusnya ya. Oke, kita lanjutkan aja ke saham yang berikutnya yaitu ada saham energi ya. Ada saham energi. Nah, saham energi ini ya ini sudah ada titik-titik ini menandakan area resist yang ada di weekly chart weekly ya teman-teman ya.
Dia sebenarnya sudah menembus area resistnya, namun ada aksi take profit ya, taking profit, dan ya tekanan jualnya begitu tinggi sehingga membentuk candle seperti ini gitu, oke? Dan sebelumnya pun dia sudah breakout ya area resist yang ada di sini ya yang terdekat, tapi yang titik-titik ini justru yang area resist terjauh. Bagi teman-teman yang mau ngecek ya nih saya kasih tahu, dia ada di weekly teman-teman ya. Nah, tuh di weekly kan kelihatan. Nah, ini jadi dia sedang menguji area resistnya yang ada di weekly, teman-teman. Oke. Kalau kita cek dari sisi analisa transaksinya untuk saham energi ini, ya nampaknya sih si BK tuh ya. BK 71.000, AK jualan 93.000. Ya, udah kalah ya BK ya. Jadi AK-nya ternyata yang jualan, teman-teman. BK-nya nampung. Dan Excel masuk pula, ya XL terus ya kalau ada XL ada XC biasanya teman tuh, benar kan? Ada XC ya 1,7 apa 1,79 miliar ya. Terus di sisi kanannya ya ada retail juga sih gitu, balance lah kalau retail. Tapi dari sisi penjualan ya ini masif ya, masif distribusinya. CC aja 80.000 kan. Jadi ya ini ada distribusi ya teman-teman ya untuk hari ini dan kayaknya besok melanjutkan distribusinya sih teman-teman. Gitu ya. Kalau besok pun ada apa kenaikan itu mungkin bisa jadi karena AK ya atau AK karena BK ya atau mungkin AK-nya udah habis barangnya bisa jadi. Tapi kayaknya sih enggak ya, AK tuh nggak mungkin habis barangnya ya. Dia bisa akumulasi lagi dan lagi. Oke, kita lanjut aja deh ya. Kita lanjut ke saham yang berikutnya yaitu MBMA. Ya, di saham MBMA ini ya kalau kita cek ya di hari ini kalau kita cek tuh ya sebenarnya tadi ada kenaikan dan juga tadi turun, namun ujung-ujungnya dia membentuk candle doji nggak naik nggak turun teman-teman ya. Dan ini bagus, artinya market tuh bimbang ya, atau market tuh kuat sama-sama kuat, yang jualan kuat, yang beli juga kuat gitu. Jadi nggak memihak satu sama lain gitu ya. Jadi ini marketnya kuat dan ya sebelumnya MBMA juga berhasil breakout area minor di sini ya, breakout dengan sangat mulus dan ya semoga sih dia bertahan di area resist di sini, jangan sampai dia jebol ya. Dia bertahan di area resist ini biar apa? Biar bisa sampai ke area resist yang lebih kuatnya di mayornya yang ada di sini di atas ini ya. Seperti itu teman-teman kalau kita cek dari analisa transaksinya sendiri. Untuk saham MBMA ini nampaknya, oh NI akumulasi 150.000. Jadi yang nahan tadi, ya ini kan sempat dibuat turun, ternyata NI. Apakah NI ini smart money? Ya kita lihat aja nanti gitu ya. Tapi yang masuk kok banyak retail, ada PD, ada XC, ya kan? Terus ya ada walaupun ada ZP di sini ya, tapi di sisi sebelah kanan pun ya retail juga sellernya YP, CP ya, ada AZ gitu ya, AZ Sukor ya. Meskipun ada AK di sini, berimbang lah ya, berimbang sebenarnya sama gitu ya. Dan kalau berimbang gini, nampaknya sih besok mesti melanjutkan kenaikannya. Karena berimbang teman-teman ya. Di sisi kanan pun ada retail, di sisi kiri pun ada retail. Nah, XL-nya tumben nih, nggak kelihatan nih. XL-nya apa takut nih di MBMA. Oke ya gitu ya untuk MBMA tanggal 6 Januari nampaknya besok sih mesti akan ke utara. Karena mesti sama-sama retail teman-teman ya. Mesti dominan retail, oke? Kita lanjut aja nih ke saham requestan ya dari teman-teman saham upside. Nah, saham Toba. Toba ini saham ini ya. EBT kemarin nggak ikut ya Toba ya gitu ya. Memutuskan untuk nggak ikut dan kalau teman-teman sadari gitu ya. Ini Toba ini sudah valid downtrend ya. Sudah jelas lah ya downtrend ya teman-teman ya. Bukan di sini sebenarnya titiknya. Ini titik support apa yang kedua. Tapi sebenarnya dari atas sini aja udah downtrend teman-teman. Nah, dari atas sini aja udah downtrend. Nih, ya. Dari atas ini adalah market structure shift, ya. Market structure shift, ya. Apa itu market structure shift? Ya, ya intinya sih, intinya ini berubah arah.
yang tadinya uptrend jadi downtrend, gampangnya begitu teman-teman. Ya, kapan bisa disebut uptrend lagi? Kapan bisa disebut uptrend lagi jika ya dia berhasil nih breakout ini ya, terus dia terbang sampai ke atas. Nah, mungkin ini nih, ini pembalikan ya, titik pembalikan ya, titik reversal. Kalau mau disebut sebagai uptrend lagi, jika ingin uptrend. Gitu. Jadi bagi teman-teman yang bertanya tentang saham Toba seperti ini ya gambarannya. Kalau mau uptrend lagi ya nunggu di sini dulu aja biar valid uptrendnya kan. Oke. Dari sisi analisa transaksinya seperti apa saham Toba? Kalau kita cek ya saham Toba dari sisi analisa transaksinya sendiri sih ternyata nah PP ODDR PP itu siapa ya? Kita coba cek di bawahnya PP siapa? Wah, nggak ada ya di sini ya. Nggak ada, adanya YU sama KZ ya. Dan ya, PP kayaknya ini smart money ya. Nanti ini nggak bukan broker biasa. Nanti coba kita cari tahu kok bisa dia nampung gitu ya. Dan kita lihat dulu tanggal 2-nya gimana. Apakah PP nampung juga? PP bukan Pak PP ya. Dia broker. Nah, tanggal 2-nya dia nampung juga, tapi dikit ya PP. Dia nampung 230 juta doang ya. Tanggal 2 Januarinya. Dan tanggal 5 Januari ini dia masif banget ya nampungnya. Kita coba nanti cek ya untuk saham Toba. Ada apa nih saham Toba? Ya di tanggal 5 Januari. Yang jualan XLXJYP, wah retail pada kabur teman-teman. Di saat harga baru naik dikit, retailnya udah kabur. Entah kabur karena lelah menunggu ya atau gimana nih, ini bisa jadi ada apa arah-arah reversal ya, bisa jadi kita nggak tahu ya market seperti apa ya gitu ya. Di sini PPOD ya, terus ada LG HP juga masuk, tapi yang dominan adalah PP. Oke, seperti itu untuk Toba ya. Jadi kalau mau uptrend lagi dia harus breakout sini nih ya, resist yang ada di situ. Oke, kita lanjut ke saham yang berikutnya yaitu saham Mina. Saham Mina ya, dia sudah berhasil breakout. Apakah dia all time high? Kayaknya enggak ya. Nah, ini kan mesti ada yang lebih tinggi ya untuk saham Mina gitu. Jadi untuk saham Mina dia tidak all time high ya teman-teman ya. Dia hanya breakout resist yang ada di sini. Dan kemungkinan kalau kita cek analisa transaksinya dulu ya. Kita cek analisa transaksinya dulu untuk tanggal 6 Januarinya seperti apa nantinya. Nampaknya sih retail yang masuk ya teman-teman ya. Jadi yang jualan itu foreign ya, foreign yang naikin harga, tapi retail yang ujung-ujungnya apa nyangkut. Ya emang kejam ini ya. Gitu ya. Semoga tidak nyangkut ya, semoga tidak nyangkut teman-teman. Tapi kita lihat nih ya, kita cek. Nah, udah ada AZ, YP, YU, AI, PD. Nah kan bener kan? PD di 478 ya. Oh, floating profit ya, 478. Sekarang 510 ya harga marketnya ya. XL 480 ya, terus ada apa? Ada CP 480, PD 478. Ya, tapi sayangnya ini yang beli retail bener kan tadi. Yang beli retail memang mereka floating profit, tapi biasanya besoknya udah langsung take profit teman-teman, gitu ya. Itu yang menyebabkan kenapa kalau retail di sisi sebelah kiri, di sisi buyer, besoknya itu pasti turun kayak Adro. Tadi kan saya jelasin Adro ya. Nah, ya karena itu mereka langsung take profit gitu ya, langsung besok dibanting harganya. Mereka nggak kuat kan nahan harga teman-teman ya, modalnya terbatas lah ya. Gitu. Kalau retail kan kayak kita kita ini saya termasuk teman-teman gitu ya. Ya modalnya terbatas gitu. Sekalipun di sini ya YU juga masuk ya, YU di sini masuk tuh. M apa MU LGOD ya. LG-nya dia ya dia nggak akumulasi ya hari ini ya. Gitu. Oke, jadi seperti itu untuk saham Mina ya, karena retail yang banyak masuk kemungkinan sih ke selatan ya untuk Mina. Tapi ya kalau teman-teman punya barangnya dari bawah, jangan lupa dicukupkan aja teman-teman ya. Jangan lupa dicukupkan. Oke.
Kita lanjut ya ke saham yang berikutnya yaitu saham Bufa. Ya, saham Bufa hari ini ditutup menurun ya, berbeda dengan Mina tadi, dia ditutup naik ya, sudah breakout juga. Bufa berbeda, dia ditutup turun ya, sempat naik tapi dibanting. Ada apakah gerangan? Kita cek juga analisa transaksinya teman-teman. Ada apa nih di Bufa ini? Ya, di Bufa ini ternyata tanggal 5 ya, yang jualan siapa nih? Retail atau foreign? Ya, apa smart money ya, institusi lokal. Ya, ternyata MG bener ya, institusi lokal. MG 108.000 dia ngebanting tuh ya di apa 1512 ya. Terus disusul NI, LG, CCZP. Oke, yang nampung ada YPXL, PD ya, retail-retail juga. Oke, ini sayang apa saham kesayangan retail ya. Jadi besok masih akan ke selatan nampaknya untuk Bufa. Gitu ya teman-teman ya untuk saham Bufa kita lanjutkan aja ke saham yang berikutnya yaitu ada saham BKSL ya. Saham BKSL ya sebelumnya sudah pernah saya sampaikan bahwa di saham BKSL ini dia tidak ini ya belum belum valid downtrend. Kenapa? Karena di sini dia supportnya tertahan tuh ya. Dia belum jebol ini salah. Ya ini ya yang benar ini. Dia belum jebol support ya. Tuh, kan mesti tertahan. Dan dia malah breakout kan, breakout area resisi ini. Artinya ini masih uptrend teman-teman ya. Ketika ini kondisinya uptrend ya teman-teman siapkan aja gitu ya. Analisanya gimana nih titik entry yang tepat nih? Karena ini masih kondisinya masih uptrend secara teknikal ya, secara analisa teknikal masih uptrend. Tapi kalau kita lihat analisa transaksinya, ada apa nih di Bufa nih? Apa ada apa di BKSL nih? Bufa terus ya saya ya. Oh, ternyata XL. Wow. Ya ini kayaknya smart money ya teman-teman. 1,3 juta lot ya. Terus ada YB, YP ya. Wah, retail-retail lagi nih. Antara retail atau smart money ya. Terus di sisi kanannya sellernya ada IF, BK, AK, ZP, NI. Waduh, IF-nya jualan 2,1 juta, 2,1 juta, 31 miliar. Ya udah, besok kayaknya sih itu kenapa ya penyebab hari ini ada candle doji ya? Itu karena ya ini kekuatan buyer dan sellernya seimbang. Tapi kalau dilihat dari broker summary-nya ya, sisi seller menang nih. Nampaknya sisi seller menang ya take profit dan besok nampaknya sih ke selatan terlebih dahulu dengan catatan kalau sellernya udah kehabisan barang, bisa jadi mereka akumulasi ulang. Gitu teman-teman untuk BKSL. Oke, kita lanjut ya ke saham yang berikutnya yaitu ada Medco, Medsi. Ya, Medco hari ini sebenarnya dibuka gap up ya. Dia dibuka gap up berapa persen nih kenaikannya? Coba kita lihat dulu ya. Nah, kurang lebih 6% teman-teman. Dia naik tinggi sebenarnya gap up teman-teman ya. Sayangnya hari ini dijadikan ajang take profit ya. Karena memang katalisnya bagus ya tentang perminyakan gitu. Jadi dia jadikan ajang take profit. Padahal ya ini dia ada area resist yang belum tersentuh sama sekali teman-teman. Belum tersentuh, dia belum coba diri tes gitu sekali aja gitu ya, belum coba dites. Kita coba analisa transaksinya seperti apa sih Medco ini gitu. Apakah memang foreignnya pada jualan atau retail yang banyak take profit ya? Nah, nampaknya sih foreign sih ya teman-teman ya pada take profit. Akan benar kan? ZPBKAK, wow. Yang nampung retail ya, ya udah besok masih ke selatan sih nampaknya teman-teman. Oke, Medco gitu aja. Kita tanggal 6 Januari ya 2026 nampaknya akan ke selatan. Disclaimer on teman-teman, saya nggak ngajak jual maupun membeli. Oke, kita lanjut ke saham yang berikutnya yaitu ada saham CDIA. Saham CDIA ya, kalau teman-teman bisa lihat ya, dia kan sebelumnya di sini breakout ya. Nih, dia kan breakout di sini ya teman-teman ya. Tuh, dia breakout. Terus dia juga di sini kan ada area support yang belum tertembus gitu ya. Baru apa ya? Baru mantul-mantul aja, belum sama sekali dites gitu. Nah, ini yang harus diwaspadai ya. Ketika dia break ya area support sini, nah ini valid downtrend teman-teman. Apa?
Valid downtrend teman-teman. Ya, ini valid downtrend dan kita harus waspada. Ya semoga tidak ya, karena ini candle merahnya banyak banget ya. Pusing saya ngeliatnya juga kalau candle merah kebanyakan begini. Nggak ada hijaunya dikit. Hijau juga doji doang di sini ya. Ya, ya waspadalah untuk yang seperti ini. Oke, ayo teman-teman semangat. Kalau untuk holder CDIA kan katanya narasinya panjang nih, ya. Jangan sampai lemes. Ya, oke, gitu ya untuk CDIA dari technical pun belum belum bagus lah kalau menurut saya. Kita lanjut aja ya ke BBYB. Nah, di BBYB ini menarik ya teman-teman ya. Kenapa? Karena dia berhasil mantul dari area supportnya ya. Ini kan sebenarnya area support yang terbaru ya, paling baru tuh ya. Dia berhasil mantul, tidak sama sekali ngetes, sama sekali nggak ngetes ya. Dia langsung ke atas gitu. Dan hari ini dia naik 7%. Siapakah yang menggerakkan BBYB? Apakah retail, ataukah smart money, atau institusi lokal? Atau foreign ya. Kita coba cek dulu. Nah, benar ya, foreign ya ternyata ya. Ada AK 135.000 berarti BKCC ya. Dia dapat barang dari BKCC. XL ada di kanan, PD ada di kanan, XC ada di kanan, IYP ada di kanan. Mantap BBYB. Ya, BBB mantap sih teman-teman untuk besok nampaknya masih akan ke utara ya untuk saham BBYB. Jadi ya tinggal diperhatikan aja teman-teman ya. AK ini punya barangnya seberapa banyak, di average berapa. Biasanya AK ini asal banting ya, tipikalnya sama kayak NG, Mamang Guyur. Gitu ya untuk BBYB. Oke, kita lanjut untuk saham yang berikutnya yaitu ada BIF ya. Ini request dari teman-teman saham Upside. Oke, di saham BIF apa yang terjadi? Di saham BIF sebenarnya ini supportnya belum dijebol teman-teman ya. Masih masih rejection lah ya. Gitu, belum dijebol sama sekali. Dan ya, yang berbahaya adalah ketika ini dijebol ya seperti sini dijebol, ini menandakan valid downtrend. Untuk saat ini ya, ini mesti di area supportnya ya, support kuatnya. Ya, bagi yang punya disiapkan aja tuh ya. Walaupun di sini ada candle engulfing gitu ya. Tapi bukan jadi jaminan dia akan melanjutkan kenaikan. Kenapa? Karena di sini juga candle engulfing kan tuh. Buktinya dia malah turun ngejebol di sini kan. Nah ya, ini yang dikhawatirkan dia gini, malah ngejebolin di sini. Ini yang dikhawatirkan. Gitu ya teman-teman untuk saham BIF. Untuk apa? Untuk average down saya belum menyarankan ya, itu bahaya banget sih. Gitu ya. Jadi silakan dipertimbangkan apakah lebih baik cut loss atau memang average down. Silakan dipertimbangkan ya. Gitu untuk saham BIF, kita lanjut ke saham yang selanjutnya yaitu ITMG ya. Saham ITMG ini ya kita tahu lah ya saham ITMG ini saat ini sedang menguji ya area ininya. Ini ada saya pakai garis aja ya. Sebelumnya kan dia sudah jebol support ya, support kuat di sini. Dan di sini sebelumnya juga ada area support kuat yang sekarang menjadi area resisten ya, SBR sekarang. Support become resisten. Dia sekarang sedang ngetes ya. Nah, terus batasnya nanti sampai mana ya? Batasnya bisa jadi sampai sini nih teman-teman. Ini ada gap up gede banget ya. Gap up, gap down gede banget, gap yang harus ditutup ya. Untuk apa? Menyeimbangkan marketnya. Oke, jadi gambarannya nanti seperti itu untuk ITMG. Kita cek dulu analisa transaksinya seperti apa. Untuk saham ITMG hari ini tanggal 5 Januari 2026. Apakah nampaknya foreign keluar ya? Nah, kan AK ya keluar 6,6 miliar yang masuk NIYP ya, tuh ya masuk NIYP, NI ya, Bank BNI ya. Terus dia YP ya udah gitu. Nampaknya sih besok masih akan ke selatan sih teman-teman ya. Masih akan ke selatan. Hari ini kan turun ya dia ya. Oke, gitu untuk ITMG, tapi secara overall keseluruhan dia masih downtrend dan ya kalau teman-teman mengincar capital gain-nya, ya saya rasa sih bukan saham yang tepat ya untuk ITMG ya, gitu. Jadi silakan dipikirkan dengan baik, dengan bijak. Oke? Oke, kita lanjut ke saham yang berikutnya yaitu WIRG.
Nah, di saham WRG ini ya kalau kita lihat sebelumnya kan, ini area support kuat ya, support sebelumnya nih. Tuh ya, di sini dan ya memang dia turunnya turun tajam ya dari bulan apa nih? Dia dari bulan September ya, Agustus bahkan dia turun tajam WIRG. Ya maklum aja ya yang punya kan masyarakat full. Ya, pun kalau kita tarik garis gitu ya, tarik-tarik garis ini nggak bisa sih untuk tarik-tarik garis ya. Jadi memang harus pakai support and resistance gitu ya. Dan kalau kita cek, terus ini gimana nih kalau mau uptrend lagi tuh harus gimana gitu kan mungkin pertanyaannya. Sebenarnya idealnya kalau mau dibilang uptrend lagi ya harus melewati ini. Idealnya loh gitu ya. Tapi kan kalau ini kan mayor ya. Kita kalau mau dari minornya mungkin ya harus di sini teman-teman. Gitu ya. Baru bisa dibilang uptrend kembali. Dan ini butuh berapa ini ya, berapa persen tuh? Butuh kenaikan sampai 60% ya teman-teman ya. Jadi ya bisa dipertimbangkan. Kenapa nggak di sini ya? Kenapa nggak di sini? Ini khawatir cuma ini doang ya false breakout aja teman-teman kalau di sini nih. Khawatirnya false breakout. Kok bisa tahu cuma false breakout? Ya lihat aja di sini teman-teman nih sejarahnya tuh. Ya, ketika dia breakout, ini kan breakout ya dengan candle yang valid, ternyata dibawa turun besokan nih. Iya kan? Gitu. Makanya ketika dia break di sini, oke aman nih. Titik pertama, anggaplah ini titik pertama yang aman. Nah, titik keduanya di sini. Gitu. Saya lebih aman trading ketika di sini sih. Untuk YRG gitu ya. Kecuali scalping mungkin ya. Oke lah. Tapi kalau untuk swing, ntar dulu gitu ya. Ntar dulu. Tunggu valid uptrend dulu. Oke gitu ya untuk WRG. Kita cek yang selanjutnya ini juga request dari teman-teman saham upside. Koal ya, Koal kemarin juga ini ya, kalau kita cek ini dia naik tinggi karena dia berhasil breakout area, dia breakout ini ya, nih yang resistennya. Dan sebenarnya ya, ini kan area bukan area ya, ini kan membentuk suatu pola. Kalau kita tarik nih garisnya nih, ya itu. Kalau kita tarik garis ya, ini kan membentuk suatu pola kan. Makanya dia sampai atas. Nah, ketika targetnya sudah tercapai ya tentu dia akan turun teman-teman gitu loh. Nah, seperti itu ya. Dan ini kan sudah valid downtrend teman-teman ya. Tuh, valid downtrend yang ada di sini nih. Kenapa? Karena ketika dia ingin membentuk high yang baru gagal, lalu dia break yang support ada di sini gitu. Terus dia turun. Seperti itu teman-teman ya. Jadi untuk koal, iya. Kita tunggu pattern yang baru mungkin ya. Seperti itu untuk Koal. Tapi kalau kita cek analisa transaksinya, Koal ya. Koal tanggal 5 Januari ini tuh ya kan masih didominasi oleh ini masih ITNG. Koal tanggal 5 Januari masih didominasi oleh retail. Ya nampaknya retail sih. Nah, bener kan? XL 300.000 teman-teman. Ya, yang jualan CP yang masuk XL tuh 300.000. Terus juga ada NI ya, walaupun di sini XC, CP ya kan. Di sini ada PD juga gitu. Tapi di top one bayarnya XL, di bawahnya ada LG Trimegah gitu ya. Terus di bawahnya SQ ya, BCA ya, BCA Sekuritas ya. Nah, seperti itu ya. Jadi untuk Koal seperti itu. Gambarannya untuk besok sih, karena ini doji gitu ya, dan retail yang masuk besok sih 6 Januari 2026 masih akan ke selatan, teman-teman. Oke, kita lanjut ya ke saham yang berikutnya yaitu koin. Nah, untuk saham koin, ya ini menarik ya teman-teman ya. Ini ada upaya untuk memasukkan saham koin ke MSCI. Ya, dia saat ini sedang ini ya bertahan atau rebound, berhasil rebound dari area supportnya ya. Dia berhasil rebound naik, namun dia belum berhasil menembus atau breakout minor resisten ya, belum berhasil teman-teman. Jadi masih menunggu ya sampai break dulu gitu. Dan kalau kita cek dari analisa transaksinya koin hari ini tanggal 5 Januari ada apa di koin? Kalau kita cek ya di koin nampaknya
5 Januari ini retail ya yang beli. Kita cek dulu deh. Nah, ada MG kan, NI, YP, ya, CP juga masuk ya. Terus ya ada AK yang jualan, AK, BB, PD, LG, ya terus ada CC. Ini pada jualan. Nah, nampaknya besok akan ada guyuran karena MG mas ya teman-teman ya di 4007 gitu. Dan ditambah ada retail NI ya, YPCP. Ya, biasanya take profit lah retail itu. Gitu teman-teman. Jadi itu yang menyulitkan untuk menembus area resistennya, minor resisten ya koin. Oke, gitu ya untuk 6 Januari 2026, disclaimer on. Oke, kita lanjut ke saham bumi. Wah, ini nggak usah dipertanyakan lagi. Memang dia mau MSCI ya. Ya, berharapnya jangan sampai lebih dari 500. Biasanya kalau lebih dari 500 dibanting. Dan itu hati-hati teman-teman ya. Hati-hati ketika sudah sampai 500. Khawatirnya ada bantingan. Oke? Gitu ya untuk saham bumi. Ya, ini target. Ya, saya yakin teman-teman yang sudah hold dari bawah, mantap sih. Ya, gitu untuk saham bumi. Kita lanjut ke saham yang berikutnya, yaitu saham backdoor. Yaitu saham meja, ya, backdoor triple B. Nah, saham meja hari ini, dia berhasil ya bertahan di area minor resist ya. Di atas area minor resisten ini. Dan ya ini bagus ya, bagus banget. Kenapa? Karena bisa jadi dia potensi ngebreak ya, ngebreak nih high yang ada di sini, ngebreak resisten yang ada di sini. Kalau break di situ itu mantep sih, ya. Dan kalau kita cek analisa transaksinya, hari ini siapa yang menggerakkan? Sebelumnya padahal ketika open terus dibanting harganya teman-teman. Nah, terus ada yang menggerek naiknya itu siapa? Nah, ini yang kita pengen tahu kan gitu ya. Siapa yang naikin nih meja nih? Dari top buyernya itu siapa? Apakah foreign? Nampaknya sih foreign ya teman-teman ya. Nah, nampaknya sih foreign tuh. Ya, ada CC ternyata teman-teman. CC. Nah, CC-nya sih nampaknya foreign. Kita cek ya. 330.000 kan? Kita cek apakah foreign atau memang retail. Ya, CC-nya 127 ribunya foreign ya, benar ya. Jadi ya lumayan lah dari 300.000 berarti hampir 40%-nya sih. Ya, nggak nyampe 50%. Ya, hampir 40%-nya ya foreign. Ya, terus ada XC, ya ada PD, gitu. Dan di sisi kanannya ada XL, YP, DR, ya. Terus ya gitu deh. Ya nampaknya besok sih masih berupaya ke utara untuk apa? Menjebol area resist ya. Menjebol area resist. Seperti itu ya, teman-teman untuk meja. Ya, untuk saham meja gambarannya seperti itu. Oke, kita lanjut ya ke saham yang berikutnya, itu saham yang ada sentimen dengan OJK ya. Jadi untuk saham apa untuk perusahaan asuransi ya atau bank mini harus ditambah modalnya minimal tahap satu ini sampai akhir Desember tahun ini katanya gitu teman-teman. Tapi sentimennya udah dari awal tahun. Ya, keren sih. Ya, saham ini keren ya. Jadi bagi teman-teman yang belum terbiasa harus dilihat tuh sentimen-sentimennya. Oke? Hari ini AHAP naiknya ARA ya, dia ARA, AHAP. Kita coba cek analisa transaksinya. Siapa yang gerakin AHAP ini? Apakah foreign atau institusi lokal atau justru retail ya? Saya analisa sih mungkin ya ada institusi lokalnya kali ya. Atau foreign ya mungkin bisa jadi seperti itu. Kita cek dulu deh. Ya, ternyata ya ada YB kan bener, AZ Sukor ya. Terus tapi di sini juga ada retail ya. Yang jualan pun ya kebanyakan institusi GR, SQ, oh ya SQ kan BCA ya, MU, KK, DH ya. Dan yang masuk retail, XL, YP, CP, PD. Iya, semoga besok ya biasanya sih kalau retail masuk mungkin naik tapi take profit doang habis itu turun gitu teman-teman untuk AHAP. Kalau nggak disuspend ya karena dia naiknya udah cukup tinggi ya dari bawah dia anggaplah dari sini gitu dia udah naik
50% lebih gitu ya, setengah bagger ya. Oke, untuk AHAP ya karena sentimen tadi ya, peraturan OJK ya, gitu. Pun begitu dengan ASJT, teman-teman ya. ASJT pun seperti itu, sama kena sentimen ya, kena katalis lah ya. Terus kita cek juga analisa transaksinya. Siapa yang gerakin ASJT ya, asuransi ya, yang menggerakkan ASJT tanggal 5 Januari 2026. Apakah retail juga sama kayak AHAP atau foreign yang jualan ya? Nah, di sini retail benar kan, XL ya. Udah kelihatan lah ya. Jadi seperti itu dan ya besok mungkin akan ada take profit ya, ASJT. Terus ada JMAS. Ya, JMAS juga ya ada sentimen ya. Asuransi jiwa syariah. Kita cek juga JMAS siapa yang menggerakkan nih, JMAS nih. Apakah retail atau foreign atau institusi gitu. Kita coba cek dulu ya. Siapa yang menggerakkannya? Oke, yang menggerakkannya ternyata menurut teman-teman siapa? Apakah foreign? Foreign kayaknya nggak mungkin ya. Retail atau institusi ya mungkin ya. Kayaknya sih retail yang naikin nih. Ah, benar ya. XL dan XL nomor satu malah ya. Ada PD juga, ada CP, ada YBNI. Di sisi kanannya XC keluar ya. Dan ya, retailnya ada di sebelah kiri kebanyakan bayar ya. Jadi kemungkinan peraturan OJK itu ya kebanyakan kita sendiri ya, retail-retail sendiri yang ngangkat. Jadi untuk foreign atau smart money yang duitnya unlimited, mungkin belum belum engah, masih sibuk dengan yang MSCI yang lebih besarnya. Mungkin seperti itu teman-teman gambarannya. Oke, gitu aja teman-teman video kali ini. Semoga bermanfaat. Kalau teman-teman suka video ini, jangan lupa di like ya. Terus di komen aja kalau teman-teman punya apa pengen dianalisa gitu, di request. Kalau request aja sahamnya saham yang pengen dianalisa oleh saham Upside. Dan jangan lupa subscribe ya channel saham Upside biar lebih berkembang teman-teman ya. Biar saya juga lebih semangat bikin videonya. Oke, gitu aja. Thank you for watching this video and see you on the next video.